Ilmu Allah itu hanya akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Ilmu Allah itu seperti air yang selalu mencari tempat yang rendah. Air tidak pernah tinggal di tempat yang tinggi. Demikian ilmunya Allah hanya akan hinggap pada diri-diri orang yang merendahkan hati, pada diri-diri orang yang tawadu. Orang-orang yang sombong dan merasa penuh tidak akan pernah mendapatkan giliran untuk mendapatkan ilmunya Allah. Mari kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya, fakirkan diri kita sefakir-fakirnya di hadapan Allah, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah indahnya kalau bumi tempat kita hidup ini di seluruh bagiannya sudah menjadi tanah suci. Banyak orang yang merindukan untuk bisa pergi ke tanah suci. Dan selama ini tanah suci ini adalah sebutan untuk Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Kenapa orang merindukan tanah suci? Karena pada dasarnya orang ingin agar dia bisa merasakan sesuatu yang pernah dia rasakan pada alam asal. Sesungguhnya kita di alam asal pernah merasakan suatu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang kesemuanya itu telah lama hilang dari diri setiap manusia. Lalu ketika manusia terjebak pada segala penderitaan, manusia itu kembali merindukan apa yang pernah dia rasakan di alam asal. Lalu manusia menjadi rindu untuk pergi kembali ke tanah suci. Tanah suci yang hakikat sebetulnya adalah alam asal kehidupan kita. Tanah suci yang kebanyakan orang menyebutnya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, yaitu juga tanah suci secara syariat. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menemukan kembali pengalaman kebahagiaan yang sejati yang pernah dia dapat dulu di tanah suci yang syariat itu. Banyak juga di antara orang yang pergi ke sana merasa tidak aman. Mulai dari takut kehilangan tas, takut kehilangan perhiasan, uang, bahkan takut kehilangan sendal yang bermerek yang dibawanya ke sana. Sepanjang kita masih dihantui rasa takut, berarti kita masih merasa bahwa kita tidak aman. Jadi kesimpulan, tanah suci yang syariat yang di sana itu belum bisa memberikan rasa aman. Tetapi kita rindu kan untuk pergi ke tanah suci. Lalu tanah suci itu yang sesungguhnya yang mana? Tanah suci yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat asal kita. Dan ketika setiap manusia sudah biasa merealisasikan sifat-sifat Allah ke dalam dirinya, maka yang pertama kali akan menjadi tanah suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita masing-masing. Nah, kalau seluruh tubuh kita sudah menjadi tanah suci, maka dengan sendirinya bumi ini di seluruh bagiannya, di seluruh penjuru bumi ini akan menjadi tanah suci. Sehingga setiap orang merasa damai dan tentram dimanapun dia tinggal. Tugas kita saat ini adalah menjadikan bumi kecil kita menjadi tanah-tanah suci yang kemudian akan berkontribusi untuk menjadikan bumi besar kita menjadi tanah suci di seluruh bagiannya. Alangkah indahnya kalau seluruh bagian penjuru bumi ini sudah menjadi tanah suci. Tanah suci yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Asmaul Husna itu, ya, asmanya Allah yang ke-99 itu As-Sabur. Ternyata puncaknya Asmaul Husna itu adalah As-Sabur. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, terus ke sana
Al-Khaliq, Al-Bari, puncaknya itu adalah As-Sabur. Saya kira urutan nama-nama Allah itu juga memiliki hierarki, memiliki jenjang. Itu suatu pelajaran, suatu tazkirah bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya puncak spiritual yang harus kita capai adalah As-Sabur. Makanya Nabi mengatakan perhiasan terindah yang ada di semesta ini adalah kesabaran. Jadi kalau seluruh umat manusia sudah mencapai yang disebut dengan perhiasan terindah itu yang bernama kesabaran, maka kesabaran ini pertama akan menciptakan seluruh bumi-bumi kecil kita menjadi tanah suci, yang kemudian akan mewabah menjadikan bumi besar kita juga menjadi tanah suci. Ya, kalau kita tidak bisa menjadikan bumi besar ini sebagai tanah suci, setidak-tidaknya kita berkontribusi menyumbang kesucian kepada bumi besar ini melewati menjadikan diri kita sebagai tanah suci. Dari mana kita akan memulainya? Saya akan memberikan suatu ilustrasi yang sederhana saja. Kalau kita perhatikan, daun pada akhirnya di pohon itu pasti akan jatuh. Kalau si daun itu memaksa dirinya untuk tetap bertahan di pohon itu, sebetulnya daun itu sedang menderita. Karena dia sedang memaksa berada pada satu posisi yang sesungguhnya posisi itu lambat laun tetap harus dia tinggalkan. Kenapa dia ingin tetap di situ? Karena dia tidak siap menerima peran lain yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Padahal sebetulnya kalau dia mau menerima peran lain, sebentar dia jadi daun, sebentar dia jadi pupuk. Pupuk juga tetap peran yang luar biasa. Dan nanti kalau dia sudah jadi pupuk kan dia hancur. Kemudian diserap lagi oleh akar dan suatu saat dia akan muncul kembali menjadi daun. Kenapa manusia stres dengan kematian? Karena dia ingin tetap hidup. Ketika dia mempertahankan ingin tetap hidup dan tidak bisa memberi ruang pada yang bernama kematian, pasti semua manusia itu stres. Karena dia memaksa ingin tetap hidup, lalu dia berupaya sekuat tenaga mempertahankan diri untuk tetap hidup. Apa saja dilakukan? Ya. Jadi saya ingin mengingatkan kalau olahraga niatnya jangan ingin mempertahankan diri agar tetap hidup. Olahraganya pasti akan stres. Kalau mau merawat tubuh kita, pergi ke tempat salon-salon kecantikan, jangan berupaya di dalam batin kita ingin mempertahankan tetap hidup. Pasti ketika berada di ruang perawatan pun stres. Kalau kita minum multivitamin, obat-obat apa saja yang bisa merawat tubuh kita tetap fresh, jangan ada niatan untuk mempertahankan hidup. Karena kalau niatnya seperti itu, pasti makan vitamin apa saja tidak akan pernah memberikan kontribusi apa-apa. Karena stresnya belum pernah hilang. Nah, stresnya apa sebetulnya? Stresnya itu karena dia tidak bisa memberikan ruang kepada yang disebut dengan kematian. Jadi sama saja dengan daun yang tadi. Dia ingin tetap jadi daun. Padahal seharusnya secara alamiah dia harus menjadi pupuk dulu. Itu juga peran yang Tuhan berikan kepada dia. Setelah jadi pupuk kan suatu saat diserap oleh akar, kan mungkin menjadi daun yang lebih indah lagi. Siapa jadi awalnya mungkin daun pohon babadotan yang tidak ada harganya, suatu saat akan menjadi daun benalu teh yang dicari banyak orang untuk kesehatan. Atau suatu saat jadi daun anggrek melati yang sangat indah, yang harganya lebih indah lagi. Jadi sebetulnya daun juga ternyata mengalami suatu fase bertransformasi dari satu daun ke daun yang berikutnya yang jauh lebih tinggi keadaannya. Jadi
kalau air setelah menjadi kabut dia tetap saja ingin jadi kabut dan tidak siap menjadi air, maka kabutnya lihat stres kan. Itu kabut yang ingin mempertahankan diri untuk jadi kabut, padahal alamiahnya dia harus menjadi air. Betul nggak? Ntar juga setelah jadi air suatu saat akan jadi kabut lagi. Manusia pada takut menghadapi yang disebut dengan kematian karena dia tidak mengerti saja. Sebenarnya kematian itu adalah suatu proses di mana Allah akan menitipkan suatu peran baru dan suatu saatnya mungkin terlahir lagi dengan peran yang jauh lebih indah. Nah, jadi kesimpulannya ternyata sumber penderitaan manusia yang paling utama adalah ketika manusia ingin mencoba mempertahankan keadaan yang sekarang dan tidak siap menerima keadaan yang berikutnya yang akan Allah titipkan kepadanya. Nah, ketika manusia melepaskannya, ketika manusia mengizinkannya, proses itu berjalan apa adanya, disitulah sebenarnya sumber manusia akan memperoleh kedamaian. Jujur saja kita bisa mengakui saat ini juga bahwa sumber penderitaan kita adalah saat dimana kita takut untuk kehilangan yang ada pada saat ini. Yang ada pada saat ini adalah kehidupan dan yang akan datang adalah kematian. Kalau saya meletakkan kelereng di suatu mainan anak-anak, kan mainan anak-anak itu ada yang seperti ini, bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Kalau saya letakkan kelereng di bukit, saya mau tanya, itu kelereng pergi kemana? Pergi ke lembah kan? Betul? Nah, kalau kelereng sudah di lembah, dengan energi potensial yang dia miliki, hasil perubahan energi, dia akan pergi kemana? Akan pergi ke bukit kan, kalau cukup energi untuk mencapai bukit kembali. Jadi sebetulnya itu suatu pelajaran yang luar biasa. Ketika kita di bukit, bersiap-siaplah untuk turun ke lembah. Tapi ketika di lembah, jangan khawatir karena kita akan naik ke bukit. Silih berganti seperti siang dan malam. Nah, sebetulnya semua itu berproses, silih berganti. Nah, ketika kita mencoba mempertahankan diri pada satu kondisi tertentu, disitulah sebetulnya kita akan kehilangan kesempatan untuk damai. Oleh karena itu, ya, tugas kita saat ini adalah mengizinkan diri kita mengalir bersama proses kehidupan apa adanya, tanpa ada rasa takut. Peran apapun yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk menggantikan peran yang ada pada kita saat ini, terimalah dengan penuh keikhlasan. Siapa jadi perannya menjadi peran yang lebih baik. Kalau mati kemudian lahir kembali, ternyata lahir jadi anaknya seorang pewaris tahta kerajaan apa gitu. Ya kan? Dulu susah kan, sekarang jadi hebat gitu. Cuman karena tidak mengerti jadi tidak ada keberanian. Makanya selamanya kan sudah menderita di posisi itu tambah menderita karena dia ingin coba mempertahankan posisi di posisi itu. Ya seperti daun yang tidak mau jadi pupuk. Sebenarnya dia itu stres ya. Padahal pupuk juga peran yang luar biasa ya. Kalau tidak jadi pupuk, apa dia jadi daun lagi? Kalau dia tidak bersedia jadi pupuk kan tidak akan pernah menjadi daun yang baru lagi. Syarat untuk menjadi daun yang baru memang dia harus melewati proses itu. Ya jadi pupuk dululah. Nah ketika proses itu terhenti kan kita tidak jadi apa-apa. Nah itulah sebetulnya yang harus kita pahami karena hidup ini berjalan terus-menerus. Jadi ketika ada proses berikutnya kan tidak ada. Ketika tidak ada proses berikutnya ada. Maka Nabi mengingatkan ketika kamu sedang ada harusnya kamu itu hati-hati. Karena di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Tapi ketika kamu tidak ada harus berbahagia. Karena fase berikutnya adalah kamu akan ada. Yalah hidup seperti itu. Silih berganti. Nah ketika kita tidak mau mengikuti proses silih berganti itu, disitulah penderitaan. Ayo simpulkan. Oh selama ini pantas saya menderita. Karena selama ini saya mencoba untuk mempertahankan diri berada di posisi yang sekarang. Lalu saya tidak mengizinkan untuk mendapatkan posisi baru dalam proses silih bergantinya
proses alamiah yang harusnya berjalan di semesta ini.